Selamat sore, perkenalkan nama saya Ayu Utami dari popbella.com. Pertama, aku mau apresiasi dulu karena Ghost in the Shell ini komedi satirnya ada, dark komedinya ada, slapsticknya ada, semuanya komplit. Sampai saya apresiasi sekali ada humor nih ya karakter Dimas yang katanya orang tuanya sudah mati, adiknya SMP ada 2, tapi kok jadi wartawan? Ya kan? Kan gak ada duit ya? Oh ya betul juga. Gimana Bang Joko? Ya kan? Itu Kalau namanya, mau jadi PNS? itu namanya plot hole. Benar. Kan kita di Indonesia ya, bukan di Norwegia. Bukan Norwegia. Benar. Terima kasih. Kemudian pertanyaan, saya mau bertanya 2. Pertama buat Aming, sangat mengapresiasi apa yang Aming lakonkan selama di film. Itu eksplorasinya gimana bisa sampai sedahsyat itu gitu. Amin. Kedua, Bang Joko, pertanyaan aku, emang semua apa sih sama sistem Indonesia? Sampai gini banget sindirannya gitu. Terima kasih. Thank you. Terima kasih untuk apresiasinya. Boleh kita berikan tepuk tangan juga untuk Aming yang luar biasa. Bang, Aming dulu Bang. Aming dulu, Aming. Aming dulu. Ming, gimana eksplorasinya Ming? Ebru-ebru tadi itu seperti luar biasa. Berdiri. Silakan Aming. Berdiri. Silakan berdiri. Ya halo semuanya. Halo Aming. Kok jadi deg-degan ya Mbak? Iya. Terima kasih atas pertanyaannya Mbak. Kalau ditanya tentang eksplorasinya, seorang Joko Anwar itu kan tiap dia bikin karakterisasi terhadap sebuah karakter, dia tuh udah nyiapin ada yang namanya karakter sheet gitu kan. Nah dia bikin karakter sheetnya seperti apa dari kita semua masing-masing karakter. Udah gitu abang juga terbuka untuk diskusi gimana cara ngedevelop si karakternya lebih untuk bisa lebih dapat lagi apa yang dimau sesuai dengan visi abang kan. Terlepas dari itu ada beberapa hal yang membuat karakternya semakin tegas, penegasan karakternya di mana itu juga sedikit banyak based on my personal experience gitu kan. Salah satunya kayak summoning, kayak manggil trauma-trauma di masa lalu gitu kan. Terus dari historical backgroundnya. Makanya kenapa bisa se-eksploratif itu karena ada banyak faktor yang membuat Toke lucu itu ya. Toke kan lucu. Ya hal-hal apa ya aspek-aspek tadi yang saya sebutkan yang membuat karakternya bisa sangat menjadi hidup seperti apa yang diharapkan oleh sang sutradara. Itu aja, terima kasih. Bang, selanjutnya. Aku sama teman-teman pembuat film di Kamenz Pictures kepingin kalau bikin film itu kan personal ya, artinya kalau misalnya kita bikin personal berarti kita kayak berbicara gitu, tapi kita nggak mau itu jadi sesuatu yang self-centered. Kita bikin film di Kamenz Pictures tujuannya adalah untuk menggaungkan kemuakan kalian. Jadi sebenarnya ini adalah kemuakan kolektif ya. Jadi kalau kita lihat di sosial media setiap hari nggak perlu algoritma, tapi semuanya pasti terimbas dengan segala sesuatu yang bikin kita jengah setiap hari membaca berita tentang policy. Dan masalahnya lagi rakyat itu tidak punya teladan, jadi kita bingung juga mau meniru siapa gitu. Cuman seperti yang diceritakan dan dikatakan oleh salah satu Palsus pas di ending, kita mungkin bisa hopeless tapi nggak boleh hopeless 100% karena apa? Pasti ada 10% dari orang Indonesia yang masih harapan, dan mudah-mudahan kita semua di sini adalah bagian dari 10% itu, harapan untuk Indonesia gitu. Amin. Thank you Abang, yang ini bagian dari 10%. Oh by the way teman-teman, ada yang baru datang dari nikahan bapaknya yang ke-7, ibunya Yoga Pratama. Yoga Pratama, 6. Ya, silakan duduk. Baca aura. Aura. Bisa dilihat auranya nih. Auranya hijau semua, masa sih? Hijau butek tapi butek banget, ya. Oke.
Silakan teman-teman, udah pada lengkap? Mau yang mana? Silakan. Oke, tengah. Sekarang kita main tengah dulu. Oh, yang sini dulu. Silakan, namanya dulu. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Yes, berdiri boleh, tidur boleh. Sebelumnya ingin apresiasi dulu film Ghost in the Shell ini sangat-sangat masterpiece banget. Semua aspek dari mengangkat isu lingkungan, isu politik, dan isu-isu bahkan ada detail-detail seperti psikologi itu sangat-sangat detail banget. Dan pertanyaan dari saya, apakah ada unsur mistis yang terinspirasi dari unsur mistis mungkin dari Indonesia? Mungkin boleh diceritakan mengenai hantu yang di film ini tuh ada detail terkait asal-usulnya atau ada namanya gitu. Sekian dari saya, terima kasih. By the way, saya Hendy dari Kompas Gramedia. Oke, hai Hendy dari Kompas Gramedia. Hantunya ada namanya nggak sih, Bang? Terima kasih. Jadi kalau teman-teman lihat, obviously hantunya ini sebenarnya mewakili sesuatu yang tidak kita pahami ya, karena kita sering melabeli sesuatu sebagai hantu, ancaman gitu. Kalau ada sesuatu yang kita nggak paham, kita label sebagai sesuatu yang menjadi ancaman. Sama halnya kayak pemerintah mungkin nggak paham sama rakyat, mereka anggap rakyat sebagai ancaman. Jadi we are the ghost gitu. Makanya posternya kalau teman-teman lihat poster Aming yang tokek itu, tokek is the hantu, tapi di dalamnya kan ada kita, gitu kan. Jadi bagaimana orang melihat dari luar, penguasa misalnya melihat rakyat ya sebagai hantu. Padahal kita ada di sebuah sistem yang sakit gitu. Jadi kalau dinamakan hantunya apa, teman-teman lihat setiap kali ada korban yang akan meninggal, hantunya itu kan akan menjelma seperti apa? Seperti manusia. Tapi manusia seperti apa? The worst version of a human being. Jadi hantunya siapa? Hantu adalah kita in our worst state gitu, dalam kondisi terburuk kita, ketika kita sangat negatif, kita hopeless, kita corrupt, that's our ghost gitu teman-teman. Yes. Oh, itu Hendy hantu, aku hantu, Abi pun abinya hantu, gitu ya. Dia tuh hantu, lumayan ya. Dia tuh hantu. Oh, dijaga. Let's go. Ari, Ya. aku kokok kamu. Jangan di depan teman-teman dong, Amin. Apa lagi? Mau apa? Kokop. Apa? Boleh. Bentar dulu nih, mau yang mana? Oh, oke.